warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Rahmawati, saya calon guru penggerak dari SMPIT Al-Kafi Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan pemahaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson tahun 2000, pembelajaran berdiferensiasi adalah bagaimana sebuah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Atau kita juga bisa mengartikan pembelajaran berdiferensiasi sebagai serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh seorang guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Nah, ada beberapa ciri pembelajaran berdiferensiasi. Di antaranya adalah yang pertama, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras sehingga bisa mencapai tujuan belajar yang lebih tinggi. Ciri yang kedua adalah bagaimana kurikulum dan tujuan pembelajaran dibuat secara jelas dan terdefinisi. Yang ketiga adalah penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Yang keempat adalah bagaimana guru selalu merespon kebutuhan belajar siswa. Dan yang kelima adalah bagaimana manajemen kelas dilakukan secara efektif. Adapun contoh-contoh pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan di kelas diantaranya adalah ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Yang ketiganya tergantung kepada tiga hal, yaitu bagaimana pemenuhan kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajarnya, minat belajarnya, dan profil belajar siswa. Contoh-contoh pembelajaran diferensiasi di kelas diantaranya adalah diferensiasi konten. Contohnya adalah bagaimana seorang guru dia mampu memberikan bahan belajar dengan berbagai macam kebutuhan siswa. Misalkan adalah saat seorang guru ingin menjelaskan tentang teks narasi, maka dia menyediakan teks narasi dengan berbagai macam topik. Yang kedua, diferensiasi proses. Contohnya adalah bagaimana seorang guru memenuhi kebutuhan belajar siswanya dengan cara menyajikan berbagai macam metode pembelajaran. Misalnya, menyajikan gambar-gambar atau video untuk siswa dengan profil belajar visual, atau menyajikan pojok-pojok informasi untuk siswa dengan kebutuhan belajar kinestetik. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran berdiferensiasi produk. Contohnya adalah bagaimana seorang guru memberikan kebebasan kepada setiap murid untuk membuat produk sesuai dengan gaya belajarnya. Satu contoh, seorang anak yang dia memiliki profil belajar atau gaya belajar visual, maka dia boleh membuat produk dengan membuat gambar-gambar atau rekaman video misalnya. Atau seorang anak yang memiliki profil belajar auditori, maka dia bisa membuat produk belajar yaitu dengan membuat rekaman hasil wawancara. Nah, itu adalah contoh-contoh diferensiasi atau pembelajaran diferensiasi yang dilakukan oleh guru-guru di kelas. Harapannya, pembelajaran diferensiasi ini akan melahirkan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti seorang guru harus merancang 32 rancangan pembelajaran untuk 32 orang muridnya. Pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti bahwa seorang guru dia harus menyajikan banyak soal atau tambahan-tambahan soal untuk anak-anak yang memiliki kemampuan lebih. Tetapi pembelajaran berdiferensiasi adalah bagaimana seorang guru bisa menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang pemahaman saya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salam guru penggerak, merdeka belajar, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.